Salam jumpa pemirsa Berau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Kabupaten Berau mendapat 4 penghargaan tertinggi tingkat nasional versi majalah Top Bisnis di Jakarta. Kabupaten Berau mendapat 4 penghargaan tertinggi tingkat nasional versi majalah Top Bisnis. 4 penghargaan tersebut, yang pertama Top Pembina BUMD 2020 untuk Bupati Berau Haji Muharam. Yang kedua Top CEO BUMD 2020 Direktur Perumda Bumi Batiwakal Syaipul Rahman. Kemudian yang ketiga Top of the Top BUMD Award 2020 Sektor PDAM kepada Perumda Air Minum Batiwakal. Top BUMD Award 2020 ini satu-satunya kegiatan corporate rating BUMD yang terbesar dan paling kredibel. Tentu komprehensif di Indonesia yang diberikan kepada BUMD yang terbaik atas achievement, improvement, dan contribution BUMD yang telah dilakukan terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Penghargaan ini semua tentu merupakan prestasi seluruh masyarakat Kabupaten Berau, dan khususnya para pihak-pihak yang terlibat memberikan dukungan kepada Perumda Air Minum Batiwakal. Oleh sebab itu, Haji Muharam memberikan apresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kerja keras jajaran Perumda Air Minum Batiwakal yang telah mengukir prestasi yang diakui tingkat nasional. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Berau menggelar rapat koordinasi terkait situasi klaster Gang Jeruk, Kelurahan Sungai Bedungun. Pemerintah Kabupaten Berau menggelar rapat koordinasi terkait situasi klaster Gang Jeruk, Kelurahan Sungai Bedungun. Rapat berlangsung di ruang Kakaban, dipimpin oleh Asisten 1 Dr. Andus Haji Datu Kusuma, Kamis siang. Turut hadir antara lain Kadis Kesehatan Iswa Yudi, Kepala RSUD Abdul Rifai Nurmin Baso, Kepala BPBD Tamrin Camat Tanjung Redep Syahrani, Kabag Protokol dan Humas Husdiono, perwakilan Satpol PP Ahmad Yani, serta Lurah Sungai Bedungun Yudi Sasmita. Dr. Andes Haji Datu Kusuma menyampaikan pertemuan ini guna membahas langkah dan solusi khususnya terkait dengan penanganan yang secepatnya dilakukan. Jangan sampai nanti terjadi klaster baru karena adanya transmisi lokal. Harapannya semua pihak dapat terlibat untuk mengantisipasi masalah ini. Jangan sampai penyebaran COVID-19 semakin meluas. Kita wajib protokol kesehatan yang lebih ketat dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, ungkap Asisten 1 Dr. Andes Haji Datu Kusuma. Masing-masing peserta rapat juga menyampaikan saran dan solusi, mulai dari penerapan protokol kesehatan, proses karantina wilayah hingga ketersediaan ruangan bagi pasien serta suplai logistik. Kesimpulan dari hasil pertemuan ini, perlu adanya karantina wilayah untuk mencegah penularan COVID-19. Terkait logistik, akan dilakukan koordinasi antara lurah dengan BPBD untuk mengetahui jumlah KK yang telah dikarantina, dan beberapa OPD lain juga sama-sama membantu. Sedangkan untuk penerapan protokol kesehatan lebih ditekankan kepada masyarakat, karena ditetapkan selama 10-14 hari, termasuk kesiapan rumah isolir yang telah disediakan ketika ada peningkatan pasien yang dirawat. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Meski jadwal kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan diundur, tetapi masing-masing OPD menyatakan siap untuk menyambut kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski jadwal kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ke Pulau Maratua, Kabupaten Berau berubah. Yang semula dijadwalkan datang tanggal 3 sampai tanggal 4 September, berubah menjadi tanggal 1 hingga tanggal 3 September. Tetapi masing-masing OPD jajaran Pemkab Berau menyatakan siap. Hal ini terlihat dari hasil rapat persiapan menyambut kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta rombongan di ruang Kakaban, Sekretariat Pemkab Berau yang dipimpin Asisten 2 Dr. Andes Haji Mansyaklana, Jumat pagi dengan dihadiri OPD terkait serta institusi terkait. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja diantaranya menyerahkan 11 izin resort, penyerahan izin kepada 139 warga yang tinggal di atas laut, Kampung Bohesilian dan Teluk Alulu, pelepasan tukik, dialog dengan masyarakat, peninjauan keramba jaring apung, penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, peninjauan Pulau Bakungan, dan peninjauan Pulau Kakaban.
Selain itu, penyerahan asuransi nelayan oleh Dinas Perikanan kepada 802 orang nelayan. Penyerahan permodalan kepada 5 pelaku usaha dari lembaga keuangan kementerian. Ada yang berjumlah 1 miliar rupiah dan yang paling rendah 500 juta rupiah. Sehubungan dengan kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, Mansyah Kelana, Asisten 2 kembali mengingatkan kepada masing-masing OPD terkait agar mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari konsumsi, transportasi, kesehatan, keamanan, perlengkapan, protokol, dan lain sebagainya. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.